salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Persib Bandung akan menghadapi laga krusial menghadapi Bayangkara Persisi Lampung FC dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-30. Dan ini merupakan laga final bagi Persib Bandung khususnya di 5 laga terakhir dan sudah bagaikan mimpi buruk teman-teman yang harus mereka lewati untuk mendapatkan gelar hat-trick juara BRI Super League. Yang Persib butuhkan adalah yaitu fokus saja terhadap hasil akhir di sisa-sisa pertandingan gitu ya. Gak boleh kalah, gak boleh seri, intinya harus menang gitu untuk tetap berada di jalur yang semestinya. Karena satu kali seri apalagi kalah itu berpotensi longsor ya, karena Borneo FC juga mereka menyadari bahwa mereka punya peluang, mereka punya momentum. Jadi saya rasa mereka pun akan sama-sama habis-habisan gitu ya untuk bagaimana caranya terus bersaing setidaknya sampai dengan pekan ke-34 nanti. Dan apapun hasilnya tentunya saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman Bobotoh juga gitu. Jadi ya apapun hasilnya Bobotoh tetap bangga terhadap Persib Bandung gitu ya. Asalkan Persib melakukan atau menyelesaikan tantangan ini dengan penuh serius ya, dengan kerja keras, dengan etos kerja yang sangat all out sekali ya, untuk bagaimana caranya setidaknya berjuang dulu dah gitu ya. Urusan hasilnya itu Tuhan yang maha mengetahui. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan preview jalannya pertandingan antara Bayangkara FC versus Persib Bandung yang akan dimainkan ini pada hari Kamis malam Jumat gitu ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, tekan tombol like-nya dan juga tuliskan pendapat kalian atau prediksi kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dari statistik seperti biasa. Nah, Persib saat ini berada di peringkat pertama dan Bayangkara berada di peringkat ke-6. Bayangkara FC ya, sejak dipegang oleh Paul Muster itu menjadi tim bisa disebut juga tim penjegal gitu ya, tim-tim besar. Saya masih ingat tuh ya, ketika di pekan ke berapa tuh, 28 atau 27 gitu ya, ketika Bayangkara berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Waduh gitu ya, siapa yang menyangka Bayangkara bakal menang comeback gitu ya. Padahal kan Persija di musim ini itu paling ngotot sekali untuk mendapatkan gelar juara gitu ya. Namun mereka selalu mendapatkan jalan terjal gitu untuk mendapatkannya. Ya memang nggak mudah gitu ya, butuh perjuangan. Dan salah satunya ketika dikalahkan oleh Bayangkara FC dengan skor 3-2 tuh ya. Salah satu bintangnya pada saat itu yaitu Musa Sidibe. Nah ini pun harus diwaspadai nih pergerakan pemain ini oleh para pemain Persib Bandung. Jangan sampai Musa Sidibe itu berkeliaran dengan bebas gitu ya. Karena wah, satu kali lepas saja pemain ini itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi pertahanan Persib Bandung. Nah, dan dari segi head to head teman-teman, sejak Bayangkara berada kembali di BRI Super League gitu ya, Persib dan Bayangkara sudah 3 kali bertemu dan 2 kali berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung, 1 kali berakhir dengan seri. Dan pertemuan terakhir di putaran pertama, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bayangkara di GBLA dengan skor 2-0. Pada saat itu yang mencetak gol adalah Ramon Tengki dengan catatan brace-nya. Nah, selanjutnya dari 5 match terakhir teman-teman dari Persib Bandung dan juga dari Bayangkara. Bayangkara di 5 laga terakhir di BRI Super League mereka memenangkan 3 kali pertandingan. Salah satunya itu melawan Persija. Dan juga mereka menderita 2 kali kekalahan. Sedangkan Persib Bandung dari 5 laga terakhir di BRI Super League, Persib Bandung memenangkan 2 pertandingan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Sayang sekali memang ya, Persib harus terpleset. Bukan terpleset tapi stuck gitu ya ketika menghadapi Arema FC dan juga ketika menghadapi Dewa United. Kalau saja 2 pertandingan itu Persib bisa memenangkan poin penuh, saya rasa Persib Bandung saat ini tinggal menunggu tinggal menunggu juara sambil ngopi gitu ya. Karena ya dengan jarak poin yang memang terus terjaga ya, itu akan menjadi tekanan mental sendiri ya bagi pesaing-pesaing Persib di klasemen. Namun saat ini yang kenal mental justru ya dengan Persibnya sendiri gitu ya, karena 5 laga loh ya, ini sangat benar-benar menegangkan sih asli. Dan saya rasa kalau misalnya Persib berhasil juara di akhir musim nanti, wah ini akan sangat pecah sekali gitu ya, karena Persib rutenya itu, rute untuk menjadi juaranya itu wah benar-benar menegangkan sekali ya. Jadi wah ini akan lebih pecah sekali ya dibandingkan dengan Persib juara di tahun 2023, dibandingkan dengan Persib juara di tahun 2024. Kalau 2026 ini Persib berhasil hat-trick juara, wah saya rasa akan sangat pecah sekali teman-teman ya, selebrasi bobotoh di Bandung. Oke, pertarungan Pong Booster yang akan menghadapi Bojan Hodak. Nah ini 2 tipikal pelatih yang memang punya karakter style of play yang memang mirip gitu ya, yaitu mengandalkan defense counter. Tapi kan akhir-akhir ini Persib Bandung kan menjadi tim yang memang karena Persib mengejar gelar juara gitu ya, otomatis Persib akan berusaha memenangkan 3 poin di setiap pertandingan. Nah, maka style of play yang diterapkan oleh Bojan Hodak ini agak sedikit berubah ya, yang biasanya Persib menahan dulu di lini belakang ketika punya
kesempatan counter, Persib melakukan counter cepat. Nah ini akhir ini Persib banyak melakukan position ball gitu ya, baik itu di lini pertahanan sendiri atau di area pertahanan lawan. Karena lawan-lawan Persib banyaknya bermain parkir bis akhir ini, dan berpotensi juga akan diterapkan oleh Paul Muster di laga nanti ya. Paul Muster ya kemungkinan akan menerapkan strategi yang memang hampir sama seperti yang dilakukan oleh pelatih Arema FC kemarin, dan ya kita tunggu saja hasilnya gitu ya. Dan biasanya kalau lawan parkir bis itu yang menjadi pertanyaan besar adalah pemain depan. Karena ketika melawan Arema, pemain depan Persib itu bapuk sekali gitu. Ya, 12 kali tendangan on target tapi gak ada satu gol pun yang tercipta. Itu merupakan sebuah PR sih ya untuk pemain-pemain depan dari Persib Bandung. Dan saya rasa Boyan Hodak harus mewaspadai pergerakan dari Musa Sidibe ya. Yang saya katakan tadi teman-teman, lepas saja satu kali pemain ini, wah ini akan menjadi ancaman serius gitu ya. Karena berpotensi dia bisa mencetak gol itu besar sekali. Sebagai contoh di laga melawan Persija ya, tiba-tiba dia bisa bermanuver ya, menyusuri sektor playing sebelah kanan gitu ya, lalu cutting inside masuk ke tengah ya, dan tiba-tiba mengeluarkan tendangan yang memang sulit sekali untuk dijangkau oleh Sirus Margono pada saat itu. Dan pada akhirnya Persija harus takluk oleh satu orang pemain ini ya, maksudnya yang menjadi bintangnya yaitu Musa Sidibe. Dan ini pun berpotensi di laga nanti gitu ya. Nah, ini harus menjadi menjadi peringatan keras ya, jangan sampai pemain ini dilepaskan begitu saja. Sedangkan untuk Bojan Hodak ini harus benar-benar memaksimalkan peluang-peluang yang memang tercipta seperti di laga melawan Arema, yaitu peluang dari servis bola mati gitu ya, khususnya dalam hal tendangan pojok, karena memang Persib banyak sekali membuang-buang peluang dari tendangan pojok ya. Ini ketika Persib mengincar sebuah kemenangan, nah, maka peluang apapun itu harus bisa menjadi gol gitu. Gak boleh miss, gak boleh tidak masuk gitu. Karena ya sepak bola itu identik dengan cetak gol. Kalau Anda ingin menang ya Anda harus cetak gol gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah lini depan Persib akan lebih tajam lagi atau memang akan tumpul seperti laga melawan Arema. Nah, ini PR-nya Bojan Hodak untuk lebih mematangkan persiapan gitu ya, apalagi ya Bayangkara kalau misalnya bermain bertahan gitu ya, pasti itu akan sulit sekali untuk memasuki pertahanan dari Arema, karena ada Sadiki, ada Cardoso yang memang back yang bukan sembarang atau bukan back yang mudah ditaklukkan gitu ya oleh pemain-pemain dari Persib Bandung nantinya. Dan selanjutnya teman-teman, kemungkinan gitu ya Bojan Hodak akan menurunkan Ramon Tengki di laga nanti, karena alasan yang pertama, Ramon ini mencetak gol di pertemuan pertama. Dan Ramon ini memang cocok gitu ya untuk diturunkan untuk duel 1 lawan 1 melawan Sadiki dan juga melawan Cardoso, karena ia pun punya postur yang kekar, kuat gitu ya. Kalau Bobotoh, teman-teman Bobotoh itu banyak yang mengatakan Ramon ini bagaikan tank baja gitu ya. Karena memang setiap kali dia duel 1 lawan 1 itu jarang kalah dan jarang mental gitu ya. Dan lihat saja ya, betis Ramon itu wah itu ruyung, kalau kata teman-teman Bobotoh mengatakannya ruyung gitu. Nah, jadi kemungkinan Ramon untuk turun dari awal itu besar sekali teman-teman, dan juga ya memang sangat dibutuhkan gitu ya peran dia ketika memang Persib dalam keadaan deadlock seperti ini. Lalu saya masih penasaran gitu ya tentang pemain belakang yang akan diturunkan oleh Bojan Hodak. Kemarin di laga melawan Arema, Bojan Hodak memilih Pitra Maulana dibandingkan dengan Teja Pakualam. Alasannya karena memang dengan diturunkannya Pitra dari awal itu akan mengisi slot pemain U23. Nah, namun dengan resiko tentunya dengan minim pengalaman, minim jam terbang gitu ya, dan itu biasanya sangat mengkhawatirkan gitu ya untuk seorang kiper jika memang turun di laga-laga penting seperti ini, dan juga kurang pengalaman, kurang jam terbang, itu akan sangat berdampak sekali terhadap ketenangannya gitu ya di bawah Mister Gawang. Namun dengan Teja Pakualam, misalnya kalau yang dipilih Teja Pakualam, maka berarti akan menurunkan Kakang Rudianto gitu sebagai pengisi slot pemain U23-nya. Nah, namun Kakang akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri gitu, mengalami penurunan performa. Kadang ia pun mudah dilewati, duel 1 lawan 1 selalu kalah, dan juga reading the game-nya untuk mencegah lawan melakukan serangan itu agak sedikit kurang bagus gitu ya. Dan saya rasa ya itu akan nantilah ya dipertimbangkan oleh Bojan Hodak. Kalau misalnya Kakang meyakinkan dalam sesi latihan, saya rasa dia akan diturunkan gitu. Dan kalau misalnya kurang meyakinkan, kemungkinan besar menurunkan Pitra Maulana itu lebih besar daripada menurunkan Teja Pakualam. Nah, untuk prediksi skornya atau siapa yang menang, tetap saya masih memegang Persib yang akan berpotensi menang, karena ya
Persib akan turun dengan motivasi yang berlipat-lipat ganda. Gak mungkin Persib gak menargetkan kemenangan di laga ini. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara bermain Persib Bandung untuk membongkar pertahanan dari Bayangkara FC? Nah, ini harus kita saksikan di gameplaynya nanti. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe jika Anda belum. Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.